Bersyukur seluruh langit dan bumi malam ini di hadapan seluruh ahli silsilah kekinian Maha Surya Raya, bil khusus yang mulia Abdul Syekh para sahabat. Alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan hadir di sini melaksanakan amalia kecintaan kesucian jiwa dari pagi sampai saat ini. Yakni Mahakim Syekh Abdul Qadir Jailani pada Sallallahu. Semoga di sini seterusnya dan selamanya berdoa tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in, tabi'in, aulia Allah sampai kita sekalian. Para tabi'in yang hadir malam ini yang kita hormati, semoga beliau semua diberikan kesehatan, panjang umur untuk mendampingi kita semua beramal. Triliunan terima kasih kita ucapkan kepada Sohibul Baik Bapak Haji Nabhani beserta ibu dan keluarga besar yang telah berjibaku mempersiapkan segala sesuatu sehingga setiap bulan kita nyaman hadir amalia maju di sini. Terima kasih Pak Haji dan Ibu, semoga kebaikan Bapak Ibu dicatat menjadi sebuah hikmah kepada kita semua dan dibalas berlipat ganda di dunia wal akhirah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di dalam agama Islam ini ada 3 ilmu pokok yang mau tidak mau harus dipelajari, harus diamalkan oleh umat Islam kalau ingin beragama Islamnya terasa bahagia, lulus bukan nanti tapi sejati. Kalau salah satu dari 3 ilmu ini tidak dipelajari, tidak diamalkan, maka kekafahan, kebulatan Islam tidak akan terwujud. Allah memanggil kepada orang yang beriman supaya masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam agama Islam ini secara apa? Bulan totalitas. Yang akan disampaikan pada malam ini adalah Bangsa Abraham yang mulia, silsilah ke-37 di Tekingan Surya Raya, menyampaikan
penjelasan tentang ini. Umum, kalau mengartikan ya ayyuha itu hanya cukup dengan hey. Apakah ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas? Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, selesai. Ya ayyuhan nas, hai manusia, selesai. Tetapi pandangan Basirah Syekh Ahmad Shahihullah Al-Ghazali mendalam. Di situ ada 3 huruf nida, huruf munada, huruf yang dipakai untuk memanggil. Ya, ayu, dan ha. Ketiga-tiganya ini artinya hey. Apa? Ya artinya hey, ayu artinya hey, ha juga artinya hey. Jadi 3 objek, 3 sasaran yang dipanggil oleh Allah. Ya hey, ayu hey, ha hey. Menurut tafsir Sufi Abah Kanom adalah nidaku jismi. Hei jasadnya orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam. Yang kedua, ayu yang dipanggil lebih dalam dari jasad. Nidaku ruhihi. Hei ruhnya orang yang beriman. Yang ketiga, ha yang dipanggil terdalam oleh ruh adalah nidaku sirri. Hei rasanya orang yang beriman. Jadi hei jasadnya, hei ruhnya, hei rasa. Jadi ketiga objek ini, 3 yang dipanggil ini harus masuk ke dalam agama Islam, harus melakukan ibadah sesuai dengan aturan agama Islam. Bagaimana membuktikannya? Supaya ketiga objek ini rapi, selaras, harmonis, melakukan ibadah, maka dipandu, dibimbing dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu kacau balau, bahkan kacau beliau. Untuk membimbing ibadah jasad, ilmunya namanya ilmu fikih. Apa? Ini pelajaran ilmu tasawuf semester 3 di STJ. Jadi sekarang bapak-bapak ibu sedang kuliah di STJ. Karena yang mau dosen STJ. Nah, tahun ajaran baru saya tunggu dari Banten calon mahasiswa baru minimal 50 orang. Silakan pikirkan oleh semuanya. Saya doakan semoga ada generasi untuk kita semua. Amin. Nah, jadi ilmu fikih ini cekurang sudaman nepi kabel puluhan orang yang jangan hanya ngurus fisik, hanya ngurus casing, hanya ngurus dohir, hanya ngurus jasad saja. Bagaimana bacaan bagus, panjang dan pendeknya, betul? Berpakaian yang rapi, yang bersih, tidak boleh ada najis, lain-lain. Dohirnya harus bagus. Ya. Tidak cukup di situ, Bapak Ibu. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menatap wajah kamu. Allah tidak menatap dohir kamu. Walakin yanzuru ala qulubikum. Allah hanya melihat isi di dalam hati kamu. Jadi setelah belajar ilmu ini, mari lanjutkan ke objek yang kedua, nidamu ruhi. Untuk membimbing ibadah ruhiyah ini berbicara dengan akidah, keimanan. Ilmunya bukan fikih, ilmunya tauhid. Apa? Ilmu tauhid ini ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, kesahannya supaya manusia kuat imannya. Ada apa saja yang terjadi tidak pergi dari Allah, tidak menyalahkan siapa.
digoreng sangka. Aduh, ya penyakit teh perasaan udah 2 tahun gak sembuh-sembuh. Perasaan saya kehidupan ini membawa orang untuk kebaikan kok gak sembuh-sembuh. Jangan-jangan, sudah mulai goyang tuh imannya. Jangan-jangan kayaknya ada yang ngirim naon. Ada yang curhat kan ke Allah. Abah, kata orang pintar, ibu itu ada yang guna-guna. Oh bagus. Kalau ada yang ngirim yang guna-guna, terima. Yang tidak boleh yang tidak berguna. Bagus kirim yang guna-guna kan berguna ya, terima. Yang nggak boleh kalau kita dikirim yang tidak guna. Luar biasa. Di satu kesempatan ada perempuan yang curhat. Abah, sahur jalan pinter mah, dia teh aya ngitun. Abah, Neng, saya di depan si Neng itu di situ Abah di situ. Neng, ibadah sakieu-kieu, amal sakieu-kieu, dibarengan ku goreng sate atuh beas Neng amal. Dan dengan buruk sate itu habis amal, Pak. Hati-hati. Buruk sate itu habis, Pak. Terpuruk. Ilmu sosiologi itu menyebutnya kalau kita buruk sangka, fitnah, kesannya kita pasti mengalami time respon sosial negatif. Lambat atau cepat hidup kita, rumah tangga, usaha pasti terpuruk. Kalau di otak dan pikiran buruk sangka, boleh pikiran. Kan orang entrepreneur barat itu punya satu kata doktrin, you are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Lalu dengan pikiran goreng wae, tapi kamu modal mana hidup goreng terus. Tapi ganti dengan yang positif. Coba itu ikuti Pak Ali Ginanjar ya, yang di 165 di Facebook yang pembahasan selalu positif. Datang apa saja baik. Itu alam ini Pak. Saya pernah baca buku, judulnya Jangan Mati Sebelum Kaya. Bukunya bagus. Jangan mati sebelum kaya. Di buku itu dibahas alam ini tarik menarik dengan pikiran kita. Alam ini alam ini hidup sekarang. Angin makhluk Allah, karpet makhluk Allah, tembok makhluk Allah. Yang sehari-hari bersentuhan dengan kita, pepohonan, binatang, semua makhluk Allah ini tarik menarik dengan pikiran kita. Di buku itu dijelaskan kalau kita terbiasa setiap hari berpikiran buruk, jelek, rumet, sulit, maka alam ini pun akan merespon kehidupan kita buruk, jelek, rumit, susah, hese, bingung, tapi kamu modal gitu. Buktikan dapat saya. Salah kan? Balik. Orang yang beriman itu selalu berbaik sangka, selalu menerima kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin ke? Karena di hadis qudsi dinyatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini bagaimana prasangka hambaku di sini. Seperti kamu sih. Seperti apa? Kalau kita ragu, hasilnya ragu. Kalau yakin, hasilnya baik. Jadi, mari belajar mengikis habis perasaan buruk, pikiran sulit itu datang dari virus tidak. Harus dibantu, digigir jahat harus keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua dikikis habis. Kan kita sering dengar haram. Guru kita apa? Haram nyebut bingung, haram nyebut susah, haram nyebut ulah disebutan. Jangan diulangi bingung, sulit, susah, hese, naon deui sok. Galau itu musuh kehidupan awake.
Kalau si dia terus-terusan diucapkan bertahan bahkan anakan, hati-hati. Ketemu Iwan dengan Iwan, gak ada yang nanya apakah, aduh gelo ayo. Wah nanya padahal mau curhat, gak boleh. Kuat di rumah, mau ayah untuk buka masalah, adanya bermasalah di rumah. Ini yang kokoh, orang yang kuat itu begitu. Di hadapan siapapun enjoy aja, senyum aja. Baca di kitab tauhid, kalau kita sering ngadu kebingungan, kesusahan kepada sesama manusia, itu disebutnya syikayah. Syikayah itu mengadukan keluh kesah kepada manusia. Teman aja. Bilang jadi cangkeng. Ketemu ini, aduh, jadi cangkeng. Datang tuh, jadi cangkeng. Datang, kabeh aja lemah di laporan jadi cangkeng. Wah, itu namanya syikayah. Kalau ditelisik demi telisik, ketika mulut ini ngomong terus terhadap apa saja yang terjadi, yang merasa pedih oleh diri kita, berarti kita tidak menerima ketentuan Allah. Kalau harus dijaharkan, kan gini ya, umumnya orang tuh mau maju, maunya banyak duit, hidup nyaman-nyaman saja, betul nggak? Ketika diberi kurang, diberi masalah, ini langsung ke sana. Dalam-dalamnya, dalam ruh orang itu, dalam sir orang itu, dia ngomong, Gusti, ya Allah, ngapain lu membuat gue seperti ini? Gak mau, gue gak mau. Itu dalam-dalamnya begitu. Tapi ketika usaha maju, loba duit, awak sehat, wah, tenang, nyaman. Nah itu sama dengan itu atuh bos, ke Allah kayak gitu. Orang yang menerima lain gitu, rek gitu kia, oke siap, labai, oh, menjemput rek ini gaji malah baik, labai oke siap, apa saja siap, berekit ayo, nah itu kuat gimana begitu, cengeng atuh, ayo kan dia ngomong wae masalah, lain murid apa, naudzubillah ini, itu bapak ini ilmunya tauhid. Yang sering kita ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Walaupun berapa puluh tahun orang mengkaji kitab-kitab tauhid, belum tentu bertauhid. Walaupun namanya Kiai Haji Tauhid, tukang dagang tahu tauhid. Di mana? Di Bandung aja. Ada saya dulu seperti orang di Lembang baru ada tuh tahu tauhid namanya. Enak tahu tauhid. Pak Insinyur belum berarti jalan-jalan ya ke Lembang. Sekali lagi, puluhan tahun orang mengkaji ilmu tauhid, namanya Kiai Haji Tauhid, punya dagang pabrik tahu tauhid, belum tentu bertauhid. Karena tauhid itu tidak di kertas. Tauhid itu harus ditanamkan ke dalam ruh, ke dalam hati. Kalau tauhid hanya di bibir, tauhid hanya di lisan, la ilaha illallah kalimatnya kalau hanya di lisan dibantah itu oleh Syaikhul Qadir. Idza kana tauhidu fi babida wa syirku dakhilatan fa huwa nifaq. Syaikhul Qadir. Ketika ada tauhid di pintu rumah tapi kemusyrikan bertebaran berserakan di dalam rumah, fa huwa nifaq, orang itu munafik. Munafik teh urang sudah mengejar hareup hati mungkin. Wajah menghadap tapi perasaan apa maksudnya? Ketika tauhid di pintu rumah tapi kemusyrikan berserakan di dalam rumah, tauhid itu tadi la ilaha itu ucapannya kalimat tauhid. Tauhidnya bukan itu, inti dari kalimat la ilaha illallah. Kalau hanya kalimat tauhid ada di pintu rumah itu apa? Lidah. Lidah ini dianggap pintu, nah, tempat ulal Allah. Wasyirku dakhilatan, tetapi di dalam rumah banyak Tuhan selain Allah, banyak kemusyrikan. Di pintunya, di lisannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali
yang diingat Allah, yang diminta pertolongan Allah, yang diagungkan Allah, yang dicintai Allah. Di pintu rumah, di lisannya. Ternyata di dalam rumahnya, apa rumah? Hatinya. Lidah ini pintu, hati ini rumah. Kalau hanya la ilaha illallah di lidah, di pintu, tapi di dalam hati banyak Tuhan selain Allah, banyak yang diingat selain Allah, banyak yang dicintai selain Allah. Ini bukan kata Dani, sabda Syaikhul Qadir. Fahuwa nifaq, kamu munafik. Walaupun sorbannya ngegebai sampai lantai, ini contoh dari apa? Sanajan sorbana lebih gak bisa nyambung ke lantai. Janggot nage panjang, janggotnya sampai lantai, sampai bisa nyapu lantai pakai jenggot, saking panjang. Tapi kalau la ilaha illallah kali ada di pintu rumah, di lidah, tapi banyak selain Allah di dalam rumah, di dalam hati, kita ini munafik. Jangan dulu sombong, pesantren puluhan tahun, jago ceramah, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada yang bisa mewahidkan, tidak akan ada yang bisa mewahidkan kalimat tauhid itu kecuali kalau dulu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mewahidkan dengan hijikeun antara kita dengan yang maha satu. Kalau mengucapkan semua bisa, tapi untuk nyambungkan setrumna antara yang diucapkan dengan dan yang kita sembah, semua tidak akan bisa kecuali dulu Nabi dan pelanjut Nabi melalui jalur silsilah. Kalau sekarang disebut ulul mursyid yang kami, maka bersyukurlah kita sudah dimuwahhidkan, dihijikan antara diri ruh dengan yang punya diri kita, dengan Allah Subhanahu melalui takbir ini. Bukan memang takbir pikirnya mengembalikan ruh kepada yang punya. Takbir pikir itu menyambungkan setrum supaya kita dengan yang punya matching kemana-mana, tidak berlainan seperti layang-layang kata Abah. Nah, takbir teh ngikatkeun benang kana golong jeung kana layang. Ayah talqin teh tuh memuwahhidkan teh ngahijikeun sret geus nyambung diapungkeun supaya naik layang-layang supaya naik butuh angin, betul nggak? Kalau nggak ada angin mau naik Pak, bahkan sengaja angin teh di orang ditiupan. Saya lagi kecil kalau mau naikin layang-layang teman suruh hewan. Gitu sok. Kalau nggak ada angin, ini bersiul. Pak Haji ngaheot. Gitu. Ngaheot. Kalau angin tidak ada, marah-marah. Goblok angin balik. Bukan orang lain, itu saja dulu. Artinya apa? Dalam kehidupan pun supaya keimanan semakin kokoh, semakin kuat, manusia ini butuh angin. Apa angin? Ujian. Masalah itu dibutuhkan, Mas. Bukan alergi. Jangan takut masalah. Harus ada masalah. Ada orang dari Ciamis datang ke Abah. Abah dia ada rencana pilih teman. Ayo tuh Abah, abah teh di masalah di kantor teh sudah masalah. Ya, kudu syukuran ayo loba masalah teh. Mun loba masalah otak jadi bencana. Otak jadi bencana, jadi mikir, jadi cicing. Mun eueuh masalah otak ngadableng. Mun eueuh masalah sare wae. Cacak-cacak ku masalah ge sare wae, komo eueuh masalah. Berterima kasih kepada masalah. Sekali lagi, masalah itu dihadirkan Allah untuk naik. Gitu. Angin diterpa. Kalau sudah dimuwahhidkan, mau lepas. Kalau tahap awal, Bapak Ibu, layang-layang itu naik-naik turun, turun. Tapi kalau sudah ke atas, ini dari apa materi ini?
Bungkus kaluhur di atas itu angin stabil. Di ketinggian sekian kilo ke atas itu stabil. Kalau sudah layang-layang stabil, kan anginnya juga stabil, ini juga sudah stabil, nggak usah digini-gini lagi. Nggak saya diteger ke. Ini itu yang boga nama. Talikan. Begini aja. Oh, bisa ngangkat mari lah. Bisa belanja karung dulu ke pabrik Pak Haji. Idenya sudah datang. Nah, diri kita ini, keimanan kita itu masih gini-gini. Tarima enggak kurang makomnya di sini. Pun cek om, ieu teh keur ti hot-hot teh ti ayeuna. Kayak gini bener makom cicing eta teh lamun keumuran. Mun teu keumuran kan diteruskeun saat roh keluar tidak jasa diteruskeun pendidikan rohani. Tidak cukup diserang. Ayat di kitab Syekh Abdul Qadir. Kalau belum selesai belajar ma'rifatnya di alam dunia, ruh nanti keluar akan dilanjutkan pendidikan ma'rifat ini oleh Syekh Mursyidnya di alam rohani. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, ilmu tauhid untuk menguatkan keimanan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Tanpa tauhid siapapun tidak akan bertauhid, baru belajar ilmu tauhid. Untuk menanamkan tauhid oleh ahli tauhid ke dalam ruh kita. Di hadis ada Nabi rawahu Ad-Dailami dinyatakan, laisal iman bitamani wala bitahali wala huwa ma wa qara fi qalbi wa sadaqatul amal. Iman itu bukan harap-harap cemas, bukan satu keinginan yang tanpa kunjung datang. Iman itu kata Nabi, sesuatu ada barangnya, sesuatu wakoro itu Abah mengatakan mengeras. Iman itu wakoro fil qalbi, sesuatu yang mengeras fil qalbi di dalam hati. Aya barangnya. Itu wasadaqatul amal dan dibuktikan pada amal perbuatan. Gimana untuk mengeraskan itu? Dimasukkan cahaya iman itu melalui takbir dikir. Satu yang diucapkan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Itu diucapkan untuk menguatkan yang di dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang di dalam semakin ke dalam. Mengabangun rumah mau bapak ibu dikir jahar paluna kampakna dikir hobi pakuna supaya cep karena rasa di dalam jalan. Terus ada apa sih yang terjadi? Ini yang berkehendak bukan kamu. Kalau kamu beriman ya terima, kalau nggak terima cari Tuhan selain aku. Kalau kamu nggak terima ketentuan aku, malam yasbir ala balai walam yardo ala qadari, kan gitu. Siapa yang tidak sabar dari ujian yang aku berikan kepadanya, siapa yang tidak ridho ketentuan yang aku berikan kepadanya, falyatlub robban siwari falyakhruj, minta disama, cari Tuhan selain aku, keluarlah kamu dari bumi aku, neangan di pangeran selain aing, aisyah hayang diatur ku aing mah gitu. Jangan, atau maneh jadi pangeran. Keras itu hadis. Yang selalu melawan itu nafsu itu, ajol-ajolah. Dititah gitu hayang kieu. Ditah cicing ini, ditah ini cicing. Iya diri urang. Maka sok sing talep dikirna, sing kana supaya kabuka. Udah, tunduk. Kalau sudah tunduk nikmat, tidak akan ada masalah. Masalah itu timbul karena tidak taat. Sekali lagi, masalah itu timbul karena tidak pelanggaran dilakukan. Mati tewa teu ngalanggar aturan. Pasti ada masalah. Maka kita dibimbing oleh Syekh Mursyid taat agama dan negara. Kalau tidak mau taat ke negara kita gampang, gimana pindah negara. Bapak, misalkan saya nggak setuju Pancasila, saya nggak setuju dengan gampang pindah aja ke Malaysia, selesai. Selesai ya Pak.
wayahna ngajedog di Indonesia mah ikut aturan. Itu Bapak Ibu. Indonesia ini boro-boro menyatukan jutaan sa-RT itu. Kita itu di antara tugasnya mengiringi doa, menyelesaikan masalah dengan zikir dan doa. Bukan tidak berperan. Kok iwan-iwan pengen surya lain cari ciwai, cari ciwai, dengan tim ada dengan apa? Kan di main bola kayak kan kayak penyerang, betul nggak? Sayap kanan ada sayap kiri, striker tengah, ada gelandang, ada back, ada penjaga gawang. Bukan tugasnya penjaga gawang, jaga gawang. KBH Arjuna Masjid kosong. Ini penjaga gawang. Dari dulu juga zaman abah sepuh abah, kalau ada demo abah anu menjaga gawang. Iwan tetap stabil, jangan terprovokasi. Biar saudara kita yang ke depan. Kita mah bagian jaga gawang. Abah dulu enak jaga gawang. Jauh datang menjaga gawang. Kaca. Hadirin yang saya muliakan, keimanan tidak akan ada yang tidak diuji keimanan. Itu objek yang kedua, ilmunya tauhid. Tauhid itu menanamkan tauhid, menanamkan cahaya tauhid. Yang ketiga yang dipanggil Allah dari orang yang beriman, hamidal musyirik, wahai rasa orang yang beriman. Untuk ngurus rasa orang yang beriman, ilmunya bukan fikih, bukan tauhid, tapi ilmunya tasawuf. Tiga ilmu ini nggak terpisah-pisah kok, semuanya keluar. Yang kita berfikih, yang bertauhid, yang bertasawuf. Tujuannya untuk apa belajar ilmu fikih? Li islahi dhawahir, supaya beres, supaya rapi, supaya bagus ibadah lahiriahnya, tidak asal-asalan. Yang kedua, belajar ilmu tauhid li islahi dhawahir, supaya beres keyakinannya, supaya bagus keimanannya. Yang ketiga, untuk apa belajar ilmu tasawuf? Li islahi sarair, melembutkan rasa, membereskan jiwa, timbul akhlak yang mulia. Inilah percontohan insan kamil, manusia yang mursyid, anu geus berpikir, bertauhid, bertasawuf. Insan, sosok insan kamil jeung gagah, gini, kaset, menawan, dicintai banyak orang. Profilnya, figurnya kalau dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ayeuna insan kamil teh mursyid urang. Bagi kita, bagi yang lain silakan. Urang nuturkeun. Sebetulnya Bapak Ibu, kita itu harus mengikuti semuanya. Tapi kalaupun tidak mengikuti semuanya, sebagian saja dulu mana yang bisa. Jangan sampai eueuh dituturkeun. Ongkoh ngabulu, ongkoh nuturkeun, tapi eueuh dituturkeun eta bohong ngaranna. Aduh, udah saya mah nggak bisa. Atuh sok mana anu bisa heula ieu heula itu. Kalau guru mursyid kitanya ketat, alah kita ini sudah tidak akan terbawa. Mohon maaf saya lagi. Kalau guru mursyid kitanya ketat, saya suka bilang banget ilmu banget afkir. Wajah afkir, wajah tidak masuk nominasi. Tapi kita bersyukur setinggi-tinggi punya Syekh Mursyid yang jembar rohmaniah, yang luas ampunannya, tak terkejar tapi tidak akan tertinggal asal mau. Maka udah gak baca moal suci ngan mau ditinggalkeun ku apa sok ari hayang maka bawa sok naon anu bisa dilakukan nu aya nyantel-nyantelna dengan bangsa. Alhamdulillah gitu. Urang teh kita ini berangkat manakib sana kemari nempel-nempel, menggabungkan diri supaya ke bawah. Kalau tidak menggabungkan diri, mau gimana? Allah bisa diandalkan ya teh urang. Abah goreng mau ngabutruk wae. Ibadah malas hayang gede ieu teh. Dasar si malokoknya.
ilmu ini di sini. Kita sedang mengamalkan. Ciri kita mengamalkan ilmu fikih, sholat awal waktu. Itu dari nabinya. Sholat awal waktu, bukan sholat pada waktunya. Sholat awal waktu. Afdhalul amal as-sholatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling afdal itu sholat di awal waktu, bukan pada waktunya. Kalau sholat pada waktunya, sekarang masih bisa sholat isya, betul? Masih bisa sholat isya sekarang. Masih waktu isya, belum subuh ya. Kalau duhur, 2:30 masih bisa sholat duhur, masih waktu duhur. Kanjeng Nabi, guru kita tidak mencontohkan begitu. Tapi dah saya emang nggak begitu, ya silahkan. Jangan kita memaksa. Silahkan. Guru kita yang mengikuti gurunya, yang mengikuti gurunya, yang sampai ke Nabi mencontohkan bahkan sebelum datang waktu harus sudah punya wudu. Ini fikih ini. Kesaged ngesingkil itu ngartem jemput bola. Mohon 1 juta dan triliun mah silakan riset, teliti di masjid-masjid kebanyakan umumnya baca pujian, sholawat setelah ada pujian baca sholawat salah tidak salah. Tetapi alangkah lebih bagus itu dilakukan sebelum ada. Setelah selesai ada, tidak ada lagi kegiatan, langsung sholat. Ya, mau baca Quran, mau nyetel kaset Quran, sholawat 1/2 jam sebelum ada, bagus. Mengingatkan atau pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslim muslimat di mana saya berada, mengingatkan sebagai sesama umat Islam. Duhur sekarang pukul 12:05 misalnya. Sekarang sudah pukul 11:30, masih ada waktu 35 menit. Mari persiapan menyambut sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, diputar sholawat. Ya, sholawat apa saja? Itu diingatkan. Setelah nanti ada la ilaha illallah, doa ada. Guru kita mencontohkan doa ada. Innaka la tukhliful, ujungnya begitu kan? Innaka la tukhliful mi'at. Ini tangan tidak turun dulu. Kalau sholat mau ikut abah ikut abah Anom, ikut abah Sepuh, ikut Syekh Abdul Qadir, ikut Sayyidina Ali, ikut Abu Bakar, ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah doa ada, tangan ini tidak turun dulu. Innaka la tukhliful mi'at. Langsung begitu. Abah simpel ngejawabnya, telah terkudu kahanap heula bisi teu bisa kaluhur deui. Mumpun di luhur abah. Itu Bapak Ibu. Jadi mazhab murid di dalam thariqat itu mazhabnya adalah gurunya, mursyid. Mazhab orang Syafi'i, Maliki, Hambali, guru orang mazhab. Ya cuma kalau dilihat secara keseluruhan kita ini warnanya warna Syafi'i. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur punya Syekh Mursyid, sudah ada contoh yang sempurna dalam beribadah baik zahir dan batin, tinggal mengikuti, melihat, sudah selesai. Alhamdulillah. Itu saja Pak Haji Nabhani. Semoga ada bermanfaatnya, terutama di sini dan semua semoga diberikan istiqomah, semangat terus maksimal untuk menguatkan segala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.